keenam ini beranggotakan saya sendiri, Carolina Antoinette Gledy Irawan, Lisa Dia Damayanti, Kuntiara Puspitasari, dan Miko Hafandi. Yang pertama yang saya akan bahas di sini yaitu analisis profitabilitas. Profitabilitas sendiri itu adalah gambaran perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari aktivitas penjualan, pengelolaan total aset maupun ekuitas perusahaan. Rasio ini sangat penting terutama bagi investor untuk melihat prospek keuntungan yang akan diperoleh dari dana yang ditanamkan. Laba bersih yang dihasilkan sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan seperti kondisi keuangan, kegiatan penjualan, aktiva, dan ekuitas perusahaan. Yang selanjutnya ini ada 6 tujuan analisis profitabilitas. Yang pertama itu untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua itu untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun saat ini atau tahun sekarang. Yang ketiga itu untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat itu untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima itu untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik untuk modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan yang terakhir itu ada untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Yang selanjutnya itu ada 3 jenis analisis profitabilitas. Yang pertama itu ada net profit margin, yaitu ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Jadi semakin tinggi laba bersih, margin laba bersih semakin bagus karena itu perusahaan mampu mencetak tingkat keuntungan yang tinggi. Nilai standar rasio untuk net profit margin itu sebesar 20%. Yang kedua ada return on equity, yaitu rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Jadi semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas, berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Dan sebaliknya itu. Jadi semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas, berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Dan nilai standar rasio keuangan return on equity itu adalah 40%. Dan yang terakhir itu ada return on investment. Yang ini jadi semakin tinggi rasio, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return on investment ini merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Nilai standar rasio keuangan ini dari net profit return on investment ini sebesar 30%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada analisis likuiditas. Likuiditas merujuk pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Resiko likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dipengaruhi oleh penentuan waktu arus kas masuk dan arus kas keluar, bersamaan dengan prospek untuk kinerja masa depan. Analisis likuiditas ditujukan pada aktivitas operasi perusahaan, kemampuan untuk menghasilkan laba dari penjualan produk dan jasa, serta kebutuhan dan ukuran modal kerja. Bagi pemegang saham perusahaan, kurangnya likuiditas menandakan hilangnya kendali pemilik maupun kerugian investasi modal. Ketika pemilik perusahaan memiliki kewajiban tidak terbatas atau pada perusahaan perseroan dan persekutuan tertentu, kurangnya likuiditas dapat membahayakan aset pribadi mereka. Bagi kreditor perusahaan, kurangnya likuiditas dapat menyebabkan penundaan dalam pembayaran bunga dan pokok pinjaman atau bahkan tidak dapat ditagih sama sekali. Untuk selanjutnya, tujuan analisis likuiditas. Tujuan dan manfaat risiko likuiditas untuk perusahaan adalah yang pertama untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan kesediaan atau piutang.
Yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah kesediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang ketujuh, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang ke-8, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang ke-9, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Jadi selanjutnya di sini ada return on asset atau disebut dengan ROA. ROA sendiri memiliki rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Jadi 100 miliar 90 juta dibagi 65 triliun 125 miliar 979 juta dikali 100%, hasilnya 0,15%. Jadi perusahaan mampu memiliki laba sebesar 0,15% atas asetnya. Dan selanjutnya ada ROE atau Return on Equity. Rumus ROE adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Jadi 100 miliar 90 juta dibagi 15 triliun 673 miliar 600 juta dikali 100%. Jadi hasilnya 0,64%. Jadi di sini perusahaan mampu menghasilkan laba bersih 0,64%. Dan selanjutnya ada NPM atau disebut dengan net profit margin. Net profit margin di sini rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Jadi 100 miliar 90 juta dibagi 14 triliun 394 miliar 439 juta dikali 100% sama dengan 0,7%. Jadi di sini perusahaan mampu memiliki laba sebesar 0,7% dari hasil penjualannya. Selanjutnya yaitu gross profit margin atau GPM, di mana di tahun 2022 laba kotor dibagi penjualan dengan laporan keuangan yang menghasilkan 5 triliun 205 miliar 316 juta dibagi 25 triliun 581 miliar 929 juta dikali 100% menghasilkan 20,3%. Sedangkan di tahun 2023 laba kotor dibagi penjualan menghasilkan laporan keuangan dengan 5 triliun 886 miliar 622 juta dibagi 28 triliun 892 miliar 314 juta dikali 100% di mana menghasilkan 20,4%. Selanjutnya ada debt to asset ratio atau DAR, di mana di tahun 2022 total liabilitas dibagi total aset dengan nominal 43 triliun 277 miliar 746 juta dibagi 57 triliun 445 miliar 68 juta dengan menghasilkan debt to asset ratio sebesar 75,3%. Sedangkan di tahun 2023 dengan nominal 47 triliun 441 miliar 283 juta dibagi 62 triliun 912 miliar 526 juta dengan menghasilkan debt to asset ratio sebesar 75,4%. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER, di mana di tahun 2022 total liabilitas dibagi total ekuitas dengan nominal 43 triliun 277 miliar 746 juta dibagi 14 triliun 160 miliar 322 juta
dengan menghasilkan debt to equity ratio sebesar 305%. Sedangkan di tahun 2023 di mana nominal 47.441.283 juta dibagi 15.471.243 juta dengan menghasilkan debt to equity ratio sebesar 307%. Selanjutnya ada current ratio, di mana di tahun 2022 total aset lancar dibagi total kewajiban lancar dengan nominal 22.717.093 juta dibagi 30.246.072 juta dengan menghasilkan current ratio sebesar 0,75. Sedangkan di 2023 dengan nominal 25.060.424 juta dibagi 28.847.876 juta dengan menghasilkan current ratio sebesar 0,87. Selanjutnya ada quick ratio, di mana di tahun 2022 total aset lancar dikurang persediaan dibagi total kewajiban lancar dengan nominal 22.717.093 juta dikurang 4.757.813 dibagi 30.246.072 juta dengan menghasilkan quick ratio sebesar 0,594. Sedangkan di tahun 2023 dengan nominal 25.060.424 juta dikurang 6.329.670 juta dibagi 28.840.876 juta dengan menghasilkan quick ratio sebesar 0,649. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.